Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Nah, tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhlisin MPD. Berikut pembicaranya. Ini adalah saya, Eba Kurnia, dari program studi Tadris Matematika Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Salam kenal semua. Dan beliau adalah guru agama saya waktu MI. Nama beliau adalah Ibu Munadiroh. Saya biasa memanggilnya Ibu Mun. Beliau adalah narasumber saya pada kesempatan kali ini. Menurut Ibu tuh tentang pendidikan Islam tuh bagaimana sih Bu pengertian dari pendidikan Islam? Kalau menurut ibu sendiri ya. Kalau menurut ibu loh, bimbingan yang dilakukan oleh seorang guru atau ustadz atau orang dewasa lah untuk membimbing anak didiknya dalam mengenai agama Islam. Menurut ibu Bu. Kalau menurut yang lainnya tuh beda lagi atau ada tambahannya lah. Iya Bu. Udah itu aja menurut ibu. Nah, terus menurut Ibu tuh pandangan urgensi pendidikan Islam tuh seperti apa sih? Kalau menurut ibu urgensi kan namanya keharusan yang sangat penting. Di situ kan ada urgensi materi pendidikan Islam kan. Iya. Jadi kalau menurut ibu sih yang dipentingkan tuh akidah dulu sama ibadah. Tapi yang pertama sih akidah. Sebab apalagi zaman sekarang kan pergaulan bebas, terus ada itu tuh apa HP kan, di HP kan banyak gambar-gambar yang tidak baik, atau di internet kan banyak itu perlakuan atau ya gambar-gambar semacam itulah lah. Anak-anak banyak zaman sekarang banyak yang mencontoh yang tidak baiknya. Iya. Makanya harus diberi pelajaran tentang akidah. Sebab akidah kan menerangkan tentang perilaku baik. Akidah kan ada dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kalau mahmudah kan akhlak yang baik, kalau mazmumah kan akhlak yang jelek. Jadi harus diberitahu, harus diberi pelajaran lah, bagaimana cara bergaul yang baik, bagaimana cara sopan santun kepada orang tua atau kepada teman-teman atau kepada guru. Terus akibatnya kenapa kalau berbuat yang tidak baik, dan akibatnya kenapa kalau berbuat yang baik. Karena ada di pelajaran akidah tentang kelakuan. Iya. Terus ibadah juga penting. Apalagi di ajaran agama Islam, ibadah kan wajib, terutama sholat 5 waktu, puasa. Sholat nggak pada asal sholat aja, harus diberitahu caranya, bagaimana cara sholat yang benar. Terus sebelum sholat apa dulu, wudhu dulu. Terus wudhunya juga harus baik, harus benar. Asal jangan kumur atau asal jangan pucat. Yang ada rukun wudhunya. Terus caranya bagaimana? Apa caranya ya? Kan harus ada itunya kan. Sholat juga sama. Cara sholat bagaimana, bacaannya bagaimana, nggak asal-asalan aja. Kalau asal sholat aja kan nantinya sia-sia, nggak dapat pahala, nggak sah sholatnya. Jadi akidah sama ibadah itu penting menurut ibu. Tapi banyak sih tentang pendidikan ajaran Islam ada usul fikih, ada ini. Tapi yang penting dulu akidah sama ibadah dulu. Urgensi kan keharusan yang terpenting. Iya. Jadi menurut ibu ya, akidah sama ibadah. Kalau apa saja sih Bu cakupan pendidikan Islam itu? Kalau menurut ibu cakupan pendidikan Islam itu banyak, ada intelektual, ada spiritual, ada apalagi perilaku sosial, apresiasi. Kalau spiritualnya spiritual itu kecerdasan jiwa. Iya. Makhluk dengan Tuhannya. Contoh, kalau ada anak sedang ujian, kalau spiritualnya diajari, dia takut nyontek. Iya, takut. Walaupun gurunya nggak tahu dia nyontek, temannya juga nggak tahu, tapi dia takut sama Allah. Spiritual tentang makhluk dengan Tuhannya. Atau tidak bohong, takut bohong, diajari masalah itu. Atau kalau ada lagi tentang intelektual. Kalau intelektual kecerdasan. Setiap anak kan beda-beda kecerdasannya, tergantung berpikir ya Bu. Iya, tergantung bidangnya. Ada yang pintar di dalam masalah agama, ada yang potensi di dalam pelajaran matematika, di bidang pelajaran matematika kan beda-beda. Iya, siap.
Ada contoh, ada si A, potensinya di bidang seni. Maka harus dikembangkan bagaimana cara tari aja lah, tari dikembangkan bagaimana tari yang baik, terus bagaimana gerakannya dikembangkan. Ya, jangan itu saja, dikembangkan. Terus kalau ada acara perlombaannya diikut sertakan supaya dapat pengalaman. Cara intelektual, ada lagi cara apresiasi contoh kayak kalau ada orang tua menyuruh anak sholat, anak sholat, orang tua dulu harus menyontohkan dulu. Iya. Orang tuanya harus sholat dulu, baru menyuruh anaknya sholat. Kalau anaknya sholat, orang tuanya nggak sholat, ibunya juga mau sholat. Jadi harus mencontohkan dulu. Sama guru juga harus mencontohkan yang baik dulu pada muridnya. Namanya apresiasi. Terus kalau perilaku sosial, makhluk ini kan manusia termasuk makhluk sosial yang berhubungan sama masyarakat. Jadi sesama teman nggak boleh pilih kasih, nggak boleh pilih kasih, nggak boleh saya sih pengennya sama orang pintar aja atau orang kaya aja, nggak boleh ya. Jadi harus sama seimbang ya Bu. Seimbang tentang perilaku sosial, udah itu aja. Nah, kalau yang berperan dalam cakupan pendidikan Islam tuh ada apa aja sih Bu? Yang mencakup apa, ulangi? Apa ya? Yang berperan tuh subjeknya tuh siapa aja? Guru, orang tua, lingkungan, masyarakat juga bisa. Lingkungan juga bisa kan? Iya. Lingkungan. Kalau contoh ada anak yang dididik sama orang tuanya itu benar, terus dia bergaul dengan orang yang tidak baik, kan bisa ini ya, bisa kegawan bahasa juntinya kan. Bisa ikut nggak baik. Jadi lingkungan juga termasuk ya, guru, orang tua, lingkungan masyarakat. Terus apa sih Bu manfaat dari pendidikan Islam sendiri? Manfaat dari pendidikan Islam itu banyak. Di antaranya sih membuat manusia menjadi lebih baik. Sebab kan cara berpikirnya kan tadinya kan ini ada orang yang sering mabuk-mabukan, terus sering diberi ceramah oleh ustadz, kan jadinya tambah sadar. Jadi membuat manusia menjadi pribadinya lebih baik. Yang kedua, menambah pengetahuan yang lebih luas tentang Allah dan ciptaannya. Ya. Bagai ini, ya pokoknya menambah ada bahwa Allah itu maha segalanya lah. Ya tambah luas lah mengenai Allah dan ciptaannya. Yang ketiga, menambah atau menguatkan imannya tambah kuat. Udah itu aja. Nah, yang terakhir nih Bu, apakah berpendidikan Islam tuh harus dari kecil atau bagaimana Bu? Iya benar. Pendidikan itu harus dari kecil, dari usia dini. Sebab sangat menentukan masa depan anak itu sendiri. Ya. Kan ada pepatah mengatakan biasa karena terbiasa. Kalau anak kecil dari kecil dibiasakan puasa, nanti besarnya juga gampang lah untuk melakukan puasanya itu, nggak susah sebab udah biasa dari kecil. Dan anaknya termasuk generasi masa depan, bakal cikal masa depan ya. Terus ada lagi, anak juga termasuk amanah dari Allah. Jadi sebagai orang tua juga harus menanamkan pendidikan yang baik atau memberi fondasi apa namanya ya, dasarnya. Fondasi kepada anak supaya imannya tambah kuat dari kecil supaya tambah dewasa. Kayak contoh, kamu nggak boleh mencuri itu dosa kan. Dari kecil dibelajari itunya ya mata salah itu, kamu nggak boleh mencuri, nggak boleh ini kan. Nanti besarnya juga lah ya, saya dilarang sama orang tua atau guru nggak boleh ini. Nantinya kan ada di memori. Iya. Jadi harus dari kecil. Gitu. Iya. Sama juga dengan contoh kayak dari kecilnya tadi puasa. Kalau yang jeleknya tadi yang nggak boleh mencuri, tadi bagusnya dari kecil. Biasa karena biasa.
Ya udah Bu, cukup mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih ya Bu. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, Iya, Bu. kalau ada kata-kata yang Terima kasih telah menonton video ini.